gas karena ada respon untuk menyelamatkan diri dibandingkan untuk mengamati banjir yang sedang terjadi kan seperti itu. Jadi kita melakukan pemodelan yang data dasarnya karena kita ingin detail yaitu menggunakan LiDAR mapping sehingga menghasilkan data topografi terrain seperti ini. Atau misalkan tadi kita bisa gunakan atau bisa kita pakai tadi ada dua jenis DSM dan DTM. Di sini kita dua-duanya kita pakai ada DSM ada DTM dan untuk gambaran ini mungkin lebih kepada DTM ataupun Digital Terrain Model. Jadi ini sudah full tanah tanpa ada vegetasi dan sebagainya. Dan kita mendapatkan impact ataupun hasil banjir bandang yang terjadi ya hampir dikatakan banjir bandang ya karena cukup ekstrim juga dari apa namanya kondisi daerah aliran sungainya yang tersebar seperti ini. Misalkan aliran airnya seperti ini aliran sungainya. Itu ternyata mengumpul jadi satu ke satu outlet di sini yang eh, lereng ya, apa namanya lembahan, lembahan yang posisinya adalah bottleneck sehingga bisa menghambat air terlebih dahulu. Apabila ada sumbatan terus terbuka, maka akan mengaliri aliran di sini. Sementara ini adalah permukiman warga dan ini terjadi banjir yang cukup ekstrim. Ini laut ya, jadi ini laut. Nah, ini banjirnya di sini cukup ekstrim dan hampir seperti banjir bandang seperti itu. Dan semua mengarah, semua alur sungai yang ada dari bukit ataupun gunung yang ada di belakang ini mengarah kepada satu outlet yang sama seperti itu. Nah, ini direkonstruksi menggunakan data LiDAR, menggunakan data LiDAR tadi dan mendapatkan hasil model banjir yang seperti ini. Ternyata genangannya luar biasa dan yang paling parah adalah karena masyarakat desa sekitar itu menggunakan sumber air untuk masak, untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari dari sumur, maka akibat dari banjir ini adalah eh, water source ataupun sumber air yang ada ataupun sumur yang ada itu menjadi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perancangan ataupun perencanaan jalur evakuasi apabila akan terjadi banjir seperti ini lagi, ya kita juga wallahu alam, tetapi yang namanya periode ulang dan lain sebagainya itu bisa saja terjadi dan kita harus meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan sehingga dibuatlah jalur evakuasi melalui apa namanya LIDAR tadi ini untuk hasil rekonstruksi topografinya sehingga kita bisa mendapatkan oh kemana saja sih sebenarnya kalau misalkan banjir yang diakibatkan dengan curah hujan dengan tebal sekian milimeter sampai ke dari 50 milimeter sampai ke 200 ataupun 250 milimeter. Jadi ini adalah sebaran genangan dari si airnya sehingga kita bisa menentukan misalkan oh di bagian titik A di bukit yang seperti ini. Contoh ya, saya gambarkan sedikit. Misalkan di bukit ini ternyata tidak terkena ataupun ketika hujannya tidak terlalu deras tapi sudah terjadi banjir yang cukup intens. Misalkan di bagian C ini 100 milimeter, oh, titik aman untuk masyarakat itu mengungsi sementara adalah di titik X ini misalkan seperti itu ataupun di sebagian seperti ini yang tidak terlalu jauh dari permukiman yang terkena banjir tetapi juga tidak perlu melakukan penanjakan terlalu ekstrim terutama karena masyarakat ini beragam ada yang anak-anak ada yang wanita ada yang lansia dan lain sebagainya sehingga perlu apa pikiran-pikiran khusus untuk membuat titik mitigasi ataupun titik evakuasi warga yang tidak membebani tetapi juga aman. Jadi ini bisa digunakan untuk analisis seperti ini. Itu adalah salah satu ataupun salah dua ya tadi ya, salah dua contoh dari si penerapan ataupun penggunaan data LiDAR mapping untuk sidik cepat pasca bencana tadi. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan ada hubungannya nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita eh, membicarakan terkait dengan LiDAR mapping juga dengan ilmu ataupun basic ilmu yang lagi berkembang sekarang yaitu adalah GeoAI di mana di teknologi ini juga sekarang sedang mengembangkan beberapa GeoAI
yang sebenarnya banyak ya, contohnya tadi diberikan oleh Mbak Listiana. Tetapi saya coba angkat satu, yaitu yang hubungannya, karena kita membicarakan yang tentang kebencanaan, yaitu kita coba gali yang terkait dengan bidang kebencanaan. Jadi di salah satu Geo AI ataupun pengembangan AI yang sedang dikembangkan oleh Technologies, di mana Geo AI ini merupakan gabungan antara AI itu sendiri, artificial intelligence, dengan data geospasial yang bisa kita akses sekarang di mana saja bisa kita akses. Ini kita bisa gunakan ataupun combine ataupun gabungkan untuk melakukan analisis, prediksi maupun memahami mungkin fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kalau dalam konteks kita itu adalah fenomena kebencanaan yang ada di permukaan bumi. Efeknya untuk apa sih sebenarnya data AI ini ya? Efeknya adalah untuk kembali lagi ke pengurangan dampak bencana, terutama karena kita berbicara tentang infrastruktur, maka pengurangan ataupun reduce dampaknya itu kepada aset dan infrastruktur yang ada. Ini adalah gambaran ya, contoh gambaran AI yang diterapkan di Technologies, yaitu real time provision untuk data bangunan ya. Jadi bisa melakukan digitasi seperti itu untuk mendapatkan data poligon maupun poin dari bangunan-bangunan yang terdeteksi dari data imagery ataupun data citra satelit yang ada yang bisa kita akses untuk mendapatkan titik-titik misalkan rumah, aset dan lain sebagainya sebanyak ini. Jadi tidak perlu dirigit satu-satu tetapi bisa dilakukan menggunakan bantuan dari si AI ini tadi, artificial intelligence. Jadi ya kita kayak punya asisten lah ibaratnya seperti itu tetapi ya udah mau aja disuruh-suruh untuk digit secara cepat dan secara apa namanya ringkas seperti itu. Nah, kondisi dari penggunaan image matching ini berdasarkan AI teknologi itu seperti apa? Sebenarnya ini bisa digunakan untuk salah satunya adalah pendeteksian aset-aset infrastruktur yang ada. Yang pernah kami kerjakan yang pernah saya kerjakan, salah satunya adalah terkait dengan aset bangunan Muhammadiyah, misalkan yang ada di Yogyakarta. Ini adalah menggabungkan apa namanya informasi AI ya. Kalau kemarin kami menggunakan, sorry ini nggak mau geser. Oke, kalau yang kami gunakan itu adalah pertama data dari indeks bahayanya BNPB ataupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lalu ada informasi dari lokasi aset bangunan, karena kita berbicara tentang infrastruktur, ini adalah aset bangunan yang hubungannya dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan milik Muhammadiyah. Ini tidak semua ya, karena ini contoh saja yang kita dapatkan dari tracking menggunakan AI, karena kita tidak dapat akses base datanya langsung, jadi kita coba pakai AI untuk mendata berdasarkan Google Maps saja, Maps itu kita bisa menarik apa namanya kata kunci atau keyword di mana saja bangunan milik Muhammadiyah, bisa itu sekolah, rumah sakit ataupun aset lainnya yang ada apa namanya kategori Muhammadiyahnya gitu, misalkan keywordnya Muhammadiyah. Nah ini keluar semua titik-titik yang ada di mana titik itu memiliki koordinat dan bisa kita plotting di apa namanya sistem GIS sehingga kita mendapat gambaran yaitu sebaran dari titik lokasi aset bangunannya ini, di mana kita bisa mengoverlaynya dengan informasi bahaya. Nah, di sini kita lebih fokus kepada bahaya gempa ya. Kalau di sini lebih kepada bahaya gempa, di mana saja bahaya gempa yang cukup tinggi intensitasnya di Yogyakarta karena ada dasar Yogyakarta ini ya secara umum memang tingkat kegempaannya tinggi, tetapi ada beberapa lokasi yang memang lebih memiliki tingkat bahaya yang tinggi dibandingkan daerah-daerah sekitarnya berdasarkan dari apa ya wilayah seismiknya, baik itu secara geologinya, secara pembentukan geomorfologinya, maupun secara kerapatan bangunan yang ada. Di mana
eh, spektrum si gempa ini juga bisa kita data, misalkan, oh ternyata daerah daerah A, B, C yang ada di Jogja ini ternyata lebih rawan gempa daripada daerah di, misalkan di Kulon Progo itu lebih hijau, walaupun tetap ada resiko ataupun potensi gempanya, tetapi akan lebih hijau dibandingkan daerah kota ataupun Bantul yang secara geologi geomorfologi ini sangat apa ya, eh, dengan gempa tuh kayaknya ini banget, dekat banget gitu. Nah, jadi ini bisa dideteksi dan ini bisa digunakan untuk mendata aset mana yang masuk ke dalam kondisi rawan ataupun tingkat bahaya gempanya tinggi. Sehingga kita sebelum gempa itu terjadi ya kita sudah bisa mendeteksi, oh bangunan ini kalau kena gempa sekian mungkin akan lebih rawan dibandingkan bangunan yang sana. Bangunan A kalau misalkan terkena gempa akan lebih rawan roboh dibandingkan bangunan B. Oh bangunan C lebih lebih tahan nih dengan gempa yang sekian karena di sini juga bisa dikombinasikan dengan asesmen bangunan dari, kalau ini kemarin kita pakai VEMA ya, jadi ada SSS pembangunan di mana yang sudah terjadi keretakan tahun dan lain sebagainya, ternyata nilainya masih tinggi sehingga itu juga berpengaruh terhadap kondisi database dari sebaran bangunan yang masuk ke dalam resiko ataupun dalam kondisi bahaya gempa yang sedang, tinggi ataupun rendah seperti itu. Nah, dari yang kita bahas dari awal sampai akhir, sebenarnya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik ya untuk apa namanya diskusi pada pagi hari ini. Pertama, kalau misalkan kita berbicara Kalau kita misalkan berbicara tentang pembangunan infrastruktur dan kondisi kebencanaan di Indonesia, ini menjadi sebuah apa namanya hal yang terus bersinggungan ya, terus bersinggungan karena Indonesia dengan kondisi geologis, geomorfologis, iklim dan sebagainya eh, apa ya ramah terhadap bencana sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas, terutama tadi kalau misalnya kita berbicara tentang RPJP, Rencana Jangka Panjang Nasional ya, di situ ada bagaimana Indonesia harus memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana, plus Indonesia juga dituntut untuk melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur secara cepat dan luas seperti itu. Jadi dua hal itu harus bisa berjalan beriringan. Nah, karena adanya keadaan bencana yang dinamis ini ya, jadi kesimpulan duanya adalah karena adanya kebencanaan, tingkat kebencanaan di Indonesia yang cukup dinamis, maka kita harus mampu melakukan respon cepat nih, baik itu dari sisi mitigasi ataupun sisi prabencana seperti ini. Jadi kita udah plotting dulu nih aset-aset mana yang mungkin bisa terkena dampak bahaya gempa, misalkan ya, sedang, tinggi, atau rendah. Jadi kita udah punya plotting dulu sebagai langkah mitigasinya, atau kita bisa menaikkan tingkat kapasitasnya ketika terjadi bencana, ya mungkin penambahan struktur ataupun masyarakatnya yang bisa di apa namanya tambah ilmunya untuk menghadapi atau siap siaga menghadapi bencana, atau terakhir adalah dengan proses pasca bencananya ini atau build back better-nya tadi lebih baik sehingga ketika kita berbicara infrastruktur roboh terkena gempa kena longsor kita harus membangun sesuatu yang memang lebih baik lagi dari sisi struktur ataupun sisi lingkungannya sehingga tidak terjadi atau bisa mereduce dampak apabila terjadi longsor yang ataupun banjir ataupun gempa yang sama seperti itu. Ketiga, jangan lupakan SOP tadi karena dalam sebuah perancangan ataupun perencanaan sudah ada apa namanya ya unsur alur pekerjaannya sehingga si integrasi untuk build back better tadi ya membangun secara lebih baik tadi bisa apa namanya bersinergi dengan semua bidang ilmu yang ada terutama kalau misalkan kita hubungannya berbicara dengan LiDAR tadi dari sisi ke geografi ke geomorfologian ini ataupun dari sisi sistem LiDAR-nya kita bisa menunjang data-data dasar yang cepat, yang rekonstruksinya tepat
dan datanya itu